Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatal iman ahibba azani Allahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Rabb yang menggenggam hidup dan mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita dibanyakkan dan diberkahi oleh Allah. Semoga anak keturunan kita disolehkan oleh Allah. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan yang terucap atau yang terbuat, disadari atau tidak disadari, besar atau kecil, nampak atau tersembunyi, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga istiqomahan kita untuk selalu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya di masjid yang kita cintai ini, Masjid Azura, mengantarkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Pada kajian kita di Ahad Berkah, di hari yang pertama di bulan September ini, dan kalau kita merujuk pada penanggalan Hijriah, maka hari ini adalah tanggal 14 Rabiul Awal. Kita pengen mengetengahkan sebuah judul uswatun hasanah, tadabbur dari satu ayat yang tidak asing bagi kita semua, satu ayat yang sering diangkat oleh para dai, para penceramah, para khutbah, khususnya di bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, bulan Rabiul Awal. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian, fi Rasulillah, pada Rasul Allah, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Liman kana yarjullaha, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi siapa saja yang mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa saja yang banyak menyebut nama Allah. Dari satu ayat ini kita akan menjawab tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan yang sering dilontarkan atau sering kita dengarkan dipertanyakan, yaitu perlukah memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Yang kedua, bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, siapakah yang memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga pertanyaan ini akan kita jawab dari satu ayat yang telah kita bacakan tadi. Mari kita menjawab pertanyaan yang pertama. Perlukah memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan penggalan ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasulillah, sepakat para mufassir, yang dimaksud dengannya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perhatikan kalimat lakum. Lamnya litamlik, kepemilikan. Kum adalah kalian. Yang dimaksud dengan kalian, sebagaimana penjelasan para mufassir, adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana umat Rasulullah itu dalam garis besarnya terbagi dua. Ada umat Rasulullah yang menerima dakwah beliau, membenarkan ajaran beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk dari beliau, maka merekalah yang disebut sebagai umat Islam. Namun ada juga umat Rasulullah yang menolak dakwah beliau, mengingkari ajaran beliau, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, maka mereka adalah umat selain umat Islam. Nah, lakum, lamnya sebagaimana yang kami sebutkan tadi, litamlik, kepemilikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja menghadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia adalah untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk membebaskan umatnya yang membenarkan ajarannya, yang mengamalkan ajarannya, yang mengikuti petunjuknya. Sehingga kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk misi penyelamatan. Dan ini disebutkan di dalam Quran surat At-Tolak di ayat yang ke-11. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Seorang Rasul yang diutus oleh Allah dihadirkan di tengah-tengah manusia untuk membacakan ayat-ayat Allah dengan terang, dengan jelas kepada manusia. Apa tujuannya? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia yang menerima dakwah beliau, yang mengamalkan ajaran beliau, yang mengikuti petunjuk beliau. Mereka lah orang yang beriman, mereka lah orang yang beramal soleh. Maka Nabi diutus di tengah-tengah mereka untuk menarik mereka, mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa az-zulumat ditampilkan dalam bentuk jamak, az-zulumat, bukan dalam bentuk tunggal, az-zulmu. Az-zulmu artinya kegelapan, az-zulumat kegelapan dalam bentuk jamak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan manusia minaz zulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju kepada cahaya. Az-zulumat ditampilkan dalam bentuk jamak karena kalau bukan karena Allah kemudian dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia akan terperangkap ke dalam tiga kegelapan. Tiga kegelapan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita mengetik di dalam aplikasi Quran pada kolom pencarian, kita ketik dalam bahasa Arab misalnya, Aksarun Nas, akan muncul 17 ayat di dalam Al-Quran memberitahukan kepada kita
kebanyakan manusia itu dalam 3 hal saja. Allah mengatakan, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Ini yang pertama. Kebanyakannya manusia itu tidak bersyukur. Artinya banyak manusia yang terperangkap ke dalam kegelapan kekufuran. Yang kedua, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakannya manusia itu jahil, bodoh dalam urusan agama. Artinya banyak manusia yang terperangkap ke dalam kegelapan kebodohan atau kejahilan. Sedangkan yang ketiga, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakannya manusia itu tidak beriman. Artinya banyak manusia yang terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran. Nabi saja telah ada di tengah-tengah mereka. Tetap saja kebanyakan manusia terperangkap pada 3 kegelapan ini. Apalagi kalau kemudian Nabi tidak ada di tengah-tengah mereka, tidak mendakwakan ajaran Islam kepada mereka, maka manusia akan terperangkap ke dalam 3 kegelapan tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ikhwan wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Selanjutnya adalah kalau az-zulumat ditampilkan dalam bentuk jamak, ilan nur, an-nur ditampilkan dalam bentuk tunggal, bukan ilal anwar, tapi ilan nur. An-nur dalam bentuk tunggal untuk menjelaskan kepada kita bahwa cahaya kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Tidak ada kebenaran kecuali dalam Islam saja. Makanya sesiapa dari manusia yang mencari dan memilih agama selain Islam, pastilah agama itu akan tertolak dan dia pasti akan merugi di akhirat, yaitu kekal di dalam neraka, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, pastilah tertolak agama itu. Tertolak di sisi Allah, tidak bakal diterima oleh Allah. Dan pastilah dia akan merugi, sebab dia akan kekal di dalam neraka, nauzubillahi min dzalik. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di muka bumi untuk misi ini, menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari 3 kegelapan itu menuju kepada cahaya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita bahas apa yang ditampilkan dalam slide ini, mari sedikit kita kaitkan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Di surat Al-Baqarah ayat 129, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ka'bah berhasil didirikan. Nabiullah Ibrahim berdoa, doanya diabadikan di ayat itu. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha perkasa untuk mengabulkan doa ini, dan engkau maha bijaksana dengan pengabulan doa ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa agar di tengah-tengah penduduk Mekah lahir seorang rasul, dan doa ini dikabulkan oleh Allah dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabatnya. Beliau berkata, ana da'watu abi Ibrahim. Itu
Itu kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengabulan Allah atas doa Ibrahim alaihissalam. Berapa jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibnu Abbas memberitahukan kepada kita jaraknya 2.800 tahun. 2.800 tahun jarak antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas merincikan antara Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Musa ada masa 700 tahun. Antara Musa dengan Nabi Isa ada masa 1.500 tahun. Antara Isa dengan Nabi Muhammad ada masa 600 tahun. Sehingga antara Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad ada masa 2.800 tahun. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam berdoa hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita pasti diijabah, dan hendaklah pula dalam berdoa kita tidak tergesa-gesa untuk melihat hasil dari doa kita. Namun andaikan Allah memanjangkan umur Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah manusia yang paling pertama berbahagia dengan kelahiran Nabi adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengabulan Allah atas doa beliau. Dan lahirnya Nabi ini adalah disengajakan oleh Allah Subhanahu wa taala lakum untuk kita umatnya yang akan ditakdirkan diberikan rezeki oleh Allah mendapatkan taufik untuk menerima, membenarkan dan mengamalkan ajaran beliau. Nah, ikhwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan lebih lanjut doa Nabiullah Ibrahim, dia minta kepada Allah agar Rasul yang diutus itu dalam upaya mendidik manusia dengan 3 metode pendidikan. Dengan 3 metode pendidikan, yaitu tilawah, kemudian taklim dan tazkiyah. Ini permintaannya Nabiullah Ibrahim. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ini permintaannya Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam beberapa ayat Allah betul mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul-betul diutus seorang rasul dari penduduk Mekah. Namun metode pendidikan yang diterapkan Nabi dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim dengan 3 metode, tapi urutannya dirubah oleh Allah. Allah merubah urutan yang ketiga menjadi kedua dan yang kedua menjadi yang ketiga. Yaitu Allah mengatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, ini diantara salah satu ayat dari beberapa ayat. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah penduduk yang buta huruf, yaitu penduduk Mekah, dari kalangan mereka sendiri seorang rasul. Ini sesuai permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana misinya atau dalam upaya untuk mendidik manusia, mengeluarkan manusia dari 3 kegelapan dengan 3 metode pendidikan. Yang pertama tilawah, yatlu alaihim ayatih. Yang kedua, nah disinilah Allah menjadikan urutan ketiga dalam permintaan doa Nabiullah Ibrahim menjadi urutan kedua, yaitu wa yuzakkihim. Barulah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun manusia dalam kesesatan yang nyata, tapi dengan 3 metode ini Nabi berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju kepada cahaya. Sebagian ulama mencoba untuk menggali hikmah apa urutan tazkiyah dikedepankan dari ta'lim. Menunjukkan bahwa tazkiyah itu lebih penting dari ta'lim. Iblis laknatullah alaih. Jangan lupa
Dia dilaknat oleh Allah bukan karena tidak berilmu. Iblis itu bahkan sangat berilmu. Sangat berilmu iblis itu. Sangat kuat ibadahnya. Sampai-sampai diangkat derajatnya sejajar dengan malaikat. Itu iblis laknatullah alaih. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sebelum bergelar iblis, namanya adalah Azazil. Namanya adalah Azazil. Dia bukan moyangnya jin, tapi dia adalah keturunan jin. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, kana minal jinni, bahwa iblis itu adalah keturunan jin dan bukan moyangnya jin. Tidak sebagaimana Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, moyangnya manusia. Sedangkan iblis dia adalah keturunan jin. Bukan moyangnya jin. Lalu siapa moyangnya jin? Nah, tak perlu kita disibukkan untuk mencari tahu, sebab tidak menambah iman dengan mengetahuinya dan tidak merusak iman dengan tidak mengetahuinya. Baik. Nah, jadi khawatal iman ahibazan ya Allah wa iyyakum. Azazil itu bukan tidak berilmu lantas dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah justru karena tidak bersih hatinya. Hatinya terjangkiti penyakit hasad, penyakit ujub, terjangkiti penyakit kesombongan, takabur. Inilah yang menjadikan ilmu yang ada pada iblis tidak bermanfaat baginya. Ilmu tidak menjadi hujjatun lahu, tapi menjadi hujjatun alaihi. Karena tidak bersih hatinya. Maka betapa banyak orang-orang yang muflis kata Nabi. Betapa banyak seorang da'i, seorang alim ulama, dia menjadi orang yang muflis di akhirat dikarenakan hatinya yang ada penyakit suuzon kepada para dai-dai lainnya, pada para ustadz-ustadz lainnya. Atau dia menganggap dirinya lebih suci dari jamaahnya. Padahal kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Nah, karena itulah kemudian tazkiyah lebih didahulukan daripada taklim. Dan karena itu sebelum kita menuntut ilmu, luruskan niat kita. Lapangkan dada kita untuk ilmu. Buka hati kita lebar-lebar untuk ilmu. Sebab tazkiyatun nafs lebih penting daripada ilmu. Sebagian ulama mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Dan adab itu lahir dari apa yang ada di dalam hati. Makanya kata para ulama bahwa akhlak itu ma sudiro minal qalbi. Ma sudiro minal qalbi. Akhlak itu sesuatu yang lahir dari hati yang paling dalam. Yatamassalu bi fi'lihi wa qawlihi bisuhula duna musyarakati zihni. Yang kemudian sesuatu yang keluar dari hati tadi terimplementasikan dalam bentuk ucapan dan perbuatan dengan mudah keluarnya tanpa melibatkan pikiran dan pertimbangan. Itulah akhlak. Dan kalau kita berbicara tentang adab, adab itu adalah akhlakul karimah. Ya, jadi adab itu akhlakul karimah. Kalau akhlak ada yang baik dan ada yang buruk, kalau adab itu tidak boleh kita mengatakan adab baik, adab buruk. Sebab adab itu maknanya adalah akhlakul karimah. Ya, adab itu artinya akhlakul karimah. Maka adab atau akhlakul karimah ini lahir dari bersihnya hati. Lahir dari kesucian jiwa. Karena itulah kemudian tazkiyatun nafs lebih didahulukan daripada taklim. Lalu kenapa tilawah urutan yang pertama? Kata para ulama, sebab sebesar-besar wasilah untuk tazkiyatun nafs adalah tilawah Al-Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan tilawah? As-Sa'di rahmahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang yang beriman dengan Al-Quran adalah yang bertilawat terhadap Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan tilawah bukan sekedar membaca, tapi mempelajari Al-Quran, lalu membacanya rutin setiap hari, mengetahui makna dan kandungannya,
mengamalkannya, menghafalkannya, mendakwahkannya. Ini penjelasan As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 121. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lahirnya seorang nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan misi penyelamatan, menyelamatkan manusia, mengeluarkan, membebaskan manusia dari 3 kegelapan menuju kepada cahaya dengan 3 metode ini: tilawah, tazkiyah, dan juga taklim. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, perlukah kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bisa terjawab kalau kita mulai memahami bahwa kelahiran Nabi itu merupakan nikmat bagi umat ini. Kelahiran Nabi merupakan nikmat bagi umat ini, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima dakwah beliau, yang membenarkan ajaran beliau. Maka apabila kita mengimani dan meyakini kelahiran Nabi adalah nikmat yang besar, sebab belum saja lahir Allah sudah mengabarkan kepada para anbiya tentang lahirnya manusia yang agung, yang mulia, dan dia adalah sebaik-baik nikmat bagi umat akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Nabi merupakan nikmat bagi umat ini. Nah, karena kelahiran Nabi itu merupakan nikmat yang besar bagi umat ini, maka kelahiran Nabi disebut sebagai hari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentu ini diambil dari penggalan pada surah Ibrahim ayat yang kelima. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang misi Nabiullah Musa alaihissalam yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja yang membedakan Musa diutus untuk Bani Israel, sedangkan Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Maka Allah mengatakan, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumat ilan nur wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kebesaran Allah, agar supaya Musa itu mengeluarkan kaumnya, yaitu khusus kaumnya Bani Israel, minaz zulumat, dari kegelapan-kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Wa zakirhum bi ayyamillah, agar supaya Musa mengingatkan kaumnya akan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada hari Allah terdapat pelajaran, tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang banyak bersabar dan bagi yang banyak bersyukur. Nah, apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, hari-hari Allah, walaupun semua hari adalah hari Allah, tapi ada hari tertentu yang disandarkan kepada harinya Allah, yaitu hari di mana Allah memberikan nikmat besar kepada Bani Israel. Dalam konteks ayat ini, Allah memberikan nikmat besar kepada Bani Israel, itulah hari Allah. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah Allah pilih Musa dan Allah selamatkan Musa sejak bayi, sebab Allah persiapkan Musa sebagai Rasul untuk Bani Israel. Jadi lahirnya Nabiullah Musa dan pemeliharaan Allah terhadap Musa itu merupakan nikmat yang besar bagi Bani Israel, karena Allah telah mempersiapkan Musa dengan misi penyelamatan. Dan itu disebut sebagai harinya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan ayat ini menyuruh kita wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat sekalian, bahwa hari kelahiran Nabi adalah hari Allah Subhanahu wa taala. Hari kelahiran Nabi merupakan hari Allah, dan kita harus selalu mengingatnya. Selalu mengingatnya. Wa zakirum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari Allah Subhanahu wa taala, ingatkan mereka tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga kita perlu memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita perlu untuk menegaskan dan menggarisbawahi bahwa di dalam Al-Quran ataupun hadis, ketika berbicara tentang sejarah
maka esensi sejarah itu adalah hikmah dan peristiwa, bukan waktu dan bukan tempat. Sebab itulah ada begitu banyak kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Itu nggak disebutkan tempatnya di mana, kapan kejadiannya. Bahkan beberapa kisah yang ditampilkan Allah nggak disebutkan namanya, nama pelakunya. Misalnya dalam surat Yasin, Allah mengutus 3 orang rasul yang berdakwah di suatu negeri. Itu nggak disebutkan siapa 3 nama rasul itu. Kita temukan dalam tafsir, ternyata para mufassir berbeda-beda menyebutkan nama 3 orang rasul itu. Kenapa? Sebab esensi sejarah dalam Islam itu hikmahnya, peristiwanya, bukan tanggalnya. Maka memperingati kelahiran Nabi adalah kita memperingati hikmah dan peristiwa apa tujuan Nabi dihadirkan di muka bumi. Bukan memperingati tanggalnya. Sebab kalau kita memperingati tanggal kelahiran Nabi, tanggal yang mana? Para ulama bersepakat bahwa Nabi lahir di hari Senin, di bulan Rabiul Awal, di tahun Gajah. Itu sepakat tanpa ada khilaf. Tapi berbicara tanggal, khilaf di kalangan ulama. Walaupun jumhur ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi tidak bisa kita nafikan adanya pendapat-pendapat yang lain. Ada yang berpendapat di tanggal 9 Rabiul Awal. Bahkan para ulama ahli sejarah dan ulama ahli astronomi, bahkan diantaranya sebagian pengikut mazhab Maliki, mereka menguatkan kelahiran Nabi di tanggal 9 Rabiul Awal. Ya. Ada juga yang berpendapat di tanggal 8 Rabiul Awal, ada juga yang berpendapat di tanggal 17, tanggal 21 Rabiul Awal. Artinya kalau tanggal ternyata khilaf di kalangan ulama. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, memperingati kelahiran Nabi itu bukan memperingati tanggalnya. Sebab kalau demikian kita akan memperingatinya setiap tahun sekali. Sedangkan memperingati kelahiran Nabi, kalau kita menggali hikmahnya, peristiwa dan tujuannya, maka kita memperingati kelahiran Nabi itu setiap waktu, setiap tempat dan setiap sikon. Karena itulah kemudian muncullah pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, cara memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan penggalan ayat, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Inilah cara memperingati kelahiran Nabi, adalah dengan menjadikan Nabi sebagaimana yang dituntunkan di dalam ayat ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang sempurna? Karena yang mendidik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Allah telah mendidik saya dan Allah sebaik-baiknya memberikan pendidikan kepada saya. Gurunya adalah Allah, maka muridnya manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, memperingati kelahiran Nabi adalah pada hikmah, pada tujuan, pada peristiwa. Untuk apa Nabi dihadirkan di muka bumi ini? Ternyata sebagai uswatun hasanah. Maka memperingati kelahiran Nabi adalah dengan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Sebab dengan menjadikan Nabi uswatun hasanah, kita bisa sesuai dengan maunya Allah, kita keluar dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Adapun sebagian kaum muslimin yang memperingati tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, bukan demikian cara memperingati kelahiran Nabi, tapi aku berharap mereka yang berkumpul itu betul-betul melakukannya karena mencintai Rasulullah. Maksud beliau adalah mencintai Rasulullah adalah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Maka sangat ironi, ada di antara pedagang yang memperingati kelahiran Nabi dengan berikhtifal, melakukan perayaan. Tapi sepulang dari itu, kembali dia berdagang, dia tetap curang dalam dagangannya. Maka ini
tidak benar memperingati kelahiran Nabi. Seorang pejabat memperingati kelahiran Nabi, tapi keesokan harinya dia kembali korupsi, dia kembali berkhianat terhadap amanah rakyat, maka jelas ini bukan umat, jelas ini bukan benar-benar memaknai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperingati. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah dalam 3 hal. Baginda Nabi uswatun hasanah dalam 3 hal. Yang pertama dalam masalah akidah, yang kedua dalam masalah ibadah, dan yang ketiga dalam masalah akhlakul karimah atau adab. Nabi uswatun hasanah dalam 3 hal ini. Tentu untuk menguraikan satu demi satu ini juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun kita hanya akan mengambil contoh untuk masing-masing poin ini, sehingga kita hanya akan menyebutkan dalam skala besarnya, ya tidak dalam perinciannya. Sekedar untuk kita pahami bahwa Nabi uswatun hasanah dalam 3 hal ini. Yang pertama misalnya, Nabi uswatun hasanah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, Nabi itu sangat memerangi perdukunan. Sehingga mereka-mereka yang benar-benar memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya menjadi manusia-manusia yang sangat membenci perdukunan, membenci ramalan-ramalan. Sebab Nabi dalam masalah akidah mengingkari ini semua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan wa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi para dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai perkataan keduanya, dia telah ingkar, telah kufur, telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang betul-betul memperingati kelahiran Nabi akan membenci perdukunan. Akan membenci perdukunan. Membenci dengan ramalan-ramalan. Ada orang-orang yang pengen tahu masa depannya seperti apa, penasaran dengan nasibnya, maka dia mendatangi tukang ramal yang membaca garis tangan. Lalu diberitahukanlah kepadanya sejumlah ramalan-ramalan kejadian di masa depan. Ini adalah kedustaan. Ya, bertentangan dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 59 dan juga bertentangan dengan firman Allah surah Luqman ayat yang ke-34. Baik, kita lanjutkan. Misalnya dalam masalah uswatun hasanah, ya misalnya dalam masalah uswatun hasanah dalam kaitannya dengan ibadah, dalam kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu ada mahdo, ada ghairu mahdo. Ibadah mahdo adalah hubungan penghambaan langsung seorang hamba dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu adalah ibadah mahdo. Adapun ibadah ghairu mahdo adalah dalam kaitannya dengan interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan alam. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan, interaksi manusia dengan binatang. Maka itu kategorinya ibadah mahdo. Ibadah mahdo. Dalam kaitannya dengan muamalah, itu ibadah mahdo. Nah, misalnya dalam ibadah mahdo kita angkat contoh, yaitu sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneladankan kepada kita dalam sholat 5 waktu itu, pertama, sholat di awal waktu. Berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Allah sudah pilihkan waktu terbaik untuk kita, untuk sholat 5 waktu. Maka orang yang beriman memberikan perhatian besar terhadap waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan afdalus shalah indallah as-shalatu ala waqtiha. Seutama-utama salat di sisi Allah adalah salat yang dikerjakan di awal waktunya. Maka hendaknya kita meneladani Nabi dalam masalah salat
kita sholat di awal waktu kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur atau sebab yang syar'i. Yang kedua, kita sholat bersama dengan kaum muslimin dengan berjamaah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku, disuruh kita berjamaah. Dan yang ketiga, berjamaahnya di masjid. Berdasarkan firman Allah surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Bahwa bukti seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan betul-betul mendirikan salat adalah dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, dalam perkara ibadah mahdho yaitu salat 5 waktu, Nabi memberikan teladan kepada kita. Maka kita yang mencintai Rasulullah, kita yang memperingati kelahiran Nabi, meneladani Nabi dalam masalah ibadah mahdho seperti salat 5 waktu. Ya, kita laksanakan sesuai dengan teladan beliau. Salatnya di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah memberikan kepada kita teladan berupa sunnah yang besar. Salah satu sunnah yang besar itu adalah sholat di masjid di mana azan dikumandangkan. Dalam masalah ibadah ghairu mahdhu, ini contoh saja, misalnya dalam interaksi kita dengan orang lain, maka Nabi melarang kita berbuat curang. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang dia bukan umatku. Maka seorang pedagang yang memperingati kelahiran Nabi, maka dalam dagangnya hendaknya dia tidak curang, baik takaran ataupun timbangan. Seorang pejabat, dia jangan berbuat curang ketika menduduki amanah rakyat tersebut. Dia harus menegakkan keadilan. Dia harus jujur, menjalankan amanah dan penuh kesungguhan. Bukan kemudian posisi adalah posisi untuk ajang euforia, ajang mengumpulkan harta, ajang untuk mengamankan bisnis-bisnisnya dan seterusnya. Rakyat pun tidak dipedulikan, maka ini tidak benar sebagai wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa ketika ujian ya tidak menyontek, tidak melihat catatan, jangan curang. Sebab kalau kita pengen diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah adab atau akhlakul karimah, ya dalam masalah adab atau akhlakul karimah, maka Nabi adalah teladan dalam masalah adab. Maka hendaknya Nabi diteladani dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah tugas kita. Tugas kita untuk belajar, untuk mengetahui adab-adab Nabi ketika bangun tidur sampai tidur kembali. Itu tugas kita untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Sebagai contoh misalnya dalam penerapan sunnah menghidupkan adab-adab yang Nabi ajarkan, kana yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'ni kullihi fi tuhurihi wa tarajuli wa na'lihi. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ya. Ketika bersuci, ketika bersisir, dan ketika mengenakan sendal, dahulukan yang kanan. Ya. Kalau mau berpakaian, dahulukan yang kanan. Nanti kalau melepas pakaian, baru mulai dari yang kiri. Mau pakai sendal, pakai sepatu, dahulukan yang kanan. Nanti melepas sendal, baru kiri. Kenapa? Semua yang baik-baik, dahulukan kanan. Masuk ke masjid, bagus atau tidak? Bagus, dahulukan kaki kanan. Keluar masjid, banyak fitnah, banyak cobaan. Ya, jauh dari keberkahan. Makanya dahulukan kaki kiri kalau keluar masjid. Masuk kamar mandi, masuk WC itu aib. Kita tutupi dari orang-orang. Kita tidak pengen diekspos, dilihat. Perlu privasi. Karena itulah kita masuk dengan kaki kiri. Begitu kita keluar, kita telah melepaskan kotoran atau aib, maka kita keluar dengan kaki kanan. Gembira, bahagia. Mau makan, tangan kanan. Minum, tangan kanan. Dahulukan yang baik-baik. Maka bersisir, dahulukan kanan. Jangan bersisir langsung kiri dulu gitu ya. Biasa kita lihat bersisir
kiri dulu. Padahal dahulukan yang kanan. Yang kanan. Baik. Kemudian anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima faqara fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum tidur beliau akan duduk dalam kondisi sudah siap untuk tidur. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu beliau kemudian meniupnya isyarat seperti meludah 3 kali. Baru beliau membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Beliau kemudian usapkan ke kepala, kemudian ke wajah, kemudian di bagian depan tubuhnya sampai ujung kaki. Lalu bagian belakang yang disanggupi oleh kedua tangannya, dan itu diulang sebanyak 3 kali. Dan ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hanya akan mudah dilakukan kalau kita tidak begadang. Kenapa? Sebab ternyata tidur itu perlu dipersiapkan. Ya. Tidur itu butuh persiapan. Kalau begadang susah mempersiapkan tidur, sebab udah ngantuk berat langsung rebahan saja. Susah mengamalkan ini. Dan yang bisa mengamalkan ini kalau tidurnya di awal malam. Sebab awal malam biasanya belum terlalu mengantuk tapi sudah siap untuk tidur, maka ini bisa dilakukan. Itu menunjukkan bahwa tidur itu harus dipersiapkan supaya bisa mengamalkan sunnah. Dan kalau kita amalkan adab-adab Nabi, maka insya Allah tidurnya berkualitas. Ingat, tidur yang baik bukan mesti lama, tapi tidur yang baik adalah berkualitas. Meskipun 2 jam, tapi kalau berkualitas akan segar. Dan karena itulah salah satu ciri calon penghuni surga, kata Allah dalam Az-Zariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili mayahjaun. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam karena mereka bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jagalah wudu. Wudu bukan hanya untuk sholat, tapi selalulah menjaga wudu. Begitu batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Jadi kalau kita bangun jangan langsung jangan langsung mencelupkan tangannya ke sebuah wadah. Atau jangan langsung menada air langsung mengusap ke wajah. Tapi cucilah tangan itu terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Barulah kemudian tangan ini boleh kita celupkan ke sebuah wadah air, atau boleh kita gunakan menada air dan kita usap wajah kita dengan air tersebut. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajri, ya Bilal, hadisni bi arja amali amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffa na'alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usolliya. Jadi Bilal itu didengarkan oleh Nabi terpa langkahnya di dalam surga. Ketika ditanya apa amalan wahai Bilal, Bilal mengatakan, aku tidak punya amalan-amalan yang khusus atau amalan spesial, kecuali setiap kali aku batal wudhu di suatu waktu, apakah di siang hari atau di malam hari, aku pasti akan berwudhu kembali, lalu kemudian aku sholat sunat 2 rakaat. Nah ternyata amalan ini yang membuat Bilal terompa langkahnya terdengar di dalam surga. Baik, poin yang ketiga atau pertanyaan terakhir yang akan kita jawab, siapakah yang bersungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena banyak orang yang mengatakan siapa yang memperingati kelahiran Nabi, itulah bukti dia cinta kepada Nabi. Yang tidak mau mengikuti atau tidak mau memperingati kelahiran Nabi, dia tidak mencintai Nabi. Lalu kita akan jawab, siapa sebenarnya yang bersungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Baik. Nah, yang bersungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah yang memenuhi 3 kriteria ini. Yang memenuhi 3 kriteria yang disebutkan oleh Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang memenuhi 3 kriteria inilah yang Allah akui ini yang benar-benar mengikuti Rasulullah. Ini yang benar-benar memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengharapkan Allah. Yang kedua mengharapkan akhirat. Dan yang ketiga banyak mengingat Allah. Mari kita uraikan. Pertama mengharapkan Allah. Apa yang dimaksud dengan mengharapkan Allah? Yang dimaksud dengan mengharapkan Allah itu ada 2. Pertama, mengharapkan cinta dan ridho Allah di dunia. Dan yang kedua, mengharapkan melihat wajah Allah di akhirat. Inilah maksud dari mengharapkan Allah. Mengharapkan cinta dan ridho Allah di dunia. Dan yang kedua, mengharapkan melihat wajah Allah di akhirat. Inilah maksud dari mengharapkan Allah. Dan ternyata rumus untuk mendapatkan keduanya adalah dengan mengikuti Rasulullah, mentaati Rasulullah. Misalnya, untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah di dunia, rumusnya adalah ikuti Nabi, teladani Nabi. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau memang mereka benar-benar cinta kepada Allah dan mengharapkan cinta Allah kepada mereka, ikutilah engkau. Nabi diperintah menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian menginginkan cinta Allah, ikuti saya. Ikuti saya. Sebab hanya dengan mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang mengharapkan rahmat Allah di dunia ini dan mengharapkan rahmat Allah di akhirat dengan melihat wajah Allah, pasti meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mengikuti Nabi. Adapun mereka yang tidak mengharapkan ridha Allah di dunia, tidak mengharapkan melihat wajah Allah di akhirat, dusta mereka mengaku cinta kepada Nabi. Enggak bakal mereka itu mau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, mestilah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk bisa melihat wajah Allah di akhirat, rumusnya ada 2. Rumusnya ada 2, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Rumusnya 2 kalau pengen ketemu dengan Allah. Pertama beramal soleh, yang kedua tinggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan berarti meneladani Nabi dalam masalah akidah. Beramal soleh berarti meneladani Nabi dalam masalah ibadah. Sebab amalan disebut amal soleh jika terpenuhi 2 rukun. Rukun yang pertama, antakuna niyatuka khalisatan lillah, niat harus benar karena Allah. Yang kedua, wa ayyakuna amaluka muwafaqan bima jaa bihi ar-rasul. Amalannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus meneladani Nabi dalam masalah ibadah. Baik. Yang kedua adalah mengharapkan hari akhir. Ya, ciri kedua seseorang yang diakui oleh Allah benar-benar memperingati kelahiran Nabi adalah yang mengharapkan hari akhir. Apa yang dimaksudkan dengan mengharapkan hari akhir? Yang dimaksudkan dengan mengharapkan hari akhir adalah menjadi pemenang di akhirat. Menjadi pemenang di akhirat itu maksudnya adalah tidak tersentuh api neraka, masuk ke dalam surga tanpa tersentuh api neraka, sesuai firman Allah surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah sebenar-benar keberuntungan. Apa rumusnya untuk mendapatkan sebenar-benar keberuntungan? Untuk mendapatkan sebenar-benar kemenangan, rumusnya ada di surat Al-Ahzab ayat 71.
lagi dan lagi ikuti Rasulullah. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat Allah dan siapa yang taat Rasul, dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Jadi yang akan memperingati kelahiran Nabi adalah yang ingin menjadi pemenang di akhirat. Adapun yang tidak ingin menjadi pemenang di akhirat, dia akan bakal mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab orientasi hidupnya adalah dunia. Misalnya pedagang, orientasi hidupnya adalah pengen untung, tak peduli caranya halal atau haram, maka dia akan berbuat curang. Dia akan melakukan penipuan. Para pelaku ekonomi, orientasinya adalah dunia, dia pengen modal besar, dia pengen untung. Nah, biasanya dia akan berakad riba, berakad mesir, atau seterusnya. Kita pengen segera punya kendaraan, orientasinya dunia, maka kita akan dapatkan kendaraan dengan akad riba. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti Rasulullah, karena kita tidak mengharapkan kesuksesan di akhirat. Lalu kemudian yang terakhir, banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Wa zakarallaha katsiran. Siapakah yang memperingati kelahiran Nabi? Yaitu mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengingat Allah itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Banyak mengingat Allah adalah ciri orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyak. Siapa yang diseru orang yang beriman? Maka ciri orang yang beriman itu banyak menyebut nama Allah. Sebaliknya orang munafik itu enggak banyak menyebut nama Allah. Orang munafik menyebut nama Allah juga, tapi sedikit, enggak banyak. Karena kalau banyak mukmin. Orang munafik enggak banyak menyebut nama Allah. Disebutkan dalam An-Nisa ayat 142, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Kemudian banyak mengingat Allah itu pasti meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu mengawali ucapan dan perbuatan dengan nama Allah. Kata baginda Nabi, kullu kalamin aw amalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa ajzam. Semua ucapan dan perbuatan yang tidak diawali dengan nama Allah tercabut keberkahan. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, Nabi mengajari kita untuk selalu menyebut nama Allah. Bangun tidur langsung sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Masuk kamar mandi sebut nama Allah. Keluar kamar mandi kita sebut nama Allah. Ghufranaka, mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ya, ampunanmu ya Allah. Ghufranaka, kita sebut nama Allah. Mau makan sebut nama Allah. Minum sebut nama Allah. Berkendaraan sebut nama Allah. Keluar rumah sebut nama Allah. Semua aktivitas kita kalau mengikuti Nabi pasti akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, Al-Quran itu di dalamnya terdapat pengulangan lafaz Allah sebanyak 2669 kali. Itu lafaz Allah, belum nama-nama Allah yang lain. Lafaz Allah saja berulang sebanyak 2669 kali. Kalau kita buka Al-Quran secara acak, maka di halaman yang terbuka kita akan temukan nama Allah berulang. Bisa sampai 5 hingga 8 kali dalam satu halaman yang terbuka. Bahwa orang yang suka baca Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Maka seorang mukmin mestilah banyak interaksinya dengan Al-Quran. Adapun kemudian orang munafik, karena mereka tidak banyak menyebut nama Allah kecuali sedikit, maka orang munafik itu tidak banyak membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, inna khuluqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana Al-Quran. Baik, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita tadabbur surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang darinya kita mengangkat tema uswatun hasanah. Dan tentu kita mengambil momen di bulan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dalamnya, yaitu bulan Rabiul Awal. Nakhtafi bihadzal qadar
Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.